Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin bahas mengenai Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dicap kadrun, kadal gurun. Alasannya adalah karena dalam postingan di Instagram kalau nggak salah ya, itu ada foto Raffi Ahmad bersama Ustadz Khalid Basalamah, di mana Ustadz Khalid Basalamah adalah Ustadz yang dicap kadal gurun. Memang netizen Indonesia itu memang keras-keras ya. Kalau nggak suka sama ulama tertentu, dicap ulama teroris, ulama kadal gurun, ulama kearab-araban, tidak Islam Nusantara. Aduh. Jadi gini teman-teman, saya nggak setuju dengan sebutan seperti ini. Karena apa? Itu memecah belah umat. Umat Islam ya umat Islam. Ketika dia memilih ulama tertentu untuk dikagumi karena pembawaannya, keseriusannya, atau kejenakaannya, atau dengan bahasanya yang mudah dicerna, itu kan hak dari manusia itu sendiri, hak dari umat itu sendiri, hak pribadi masing-masing. Ketika Anda melihat yang tidak sama dengan Anda, lalu Anda cap aneh-aneh, ada yang kotor dari hati Anda gitu loh. Saya tahu kok. Ini kan karena gini kan. Karena dia dicap banyak membid'ah-bid'ahkan kalangan Ustadz Khalid ini, yang menyatakan kalau ini tidak boleh, zaman Rasul udah ada ya kan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'ut tabi'in tidak pernah mencontohkan, jadi ya memang ini nggak boleh gitu. Sedangkan kita umat Islam di Indonesia yang mayoritas ya, itu tidak setuju dengan pendapat itu, bahwa segala hal yang dilakukan umat-umat tertentu itu ada dalilnya gitu loh. Ada dalilnya ini, walaupun tidak ada di zaman Rasul, itu ini bisa dilakukan, dalilnya ini. Ya monggo, itu bebas gitu loh. Tapi ketika ada dua ulama ya dengan beda pendapat, ulama A dan ulama B, ya kan? Ini beda pendapat, ya wes gitu. Dan mereka juga nggak mengajarkan gitu loh untuk saling menghina, apalagi sama-sama ulama menghina ulama lain. Kalau ada ulama menghina ulama lain ya, secara personal, secara pribadi, saya yakin dan percaya Anda sudah membela ulama yang salah itu. Kalau ulama yang baik pasti akan dengan santun bicaranya, bisa dijadikan contoh, bukan mengajak umat untuk ngecap, itu kadrun, itu ustadz cebong, ustadz togok, pokoknya tidak boleh kayak gitu. Jangan sampai ada cemoohan seperti itu. Karena ulama yang mengajarkan cemooh seperti itu, sudah pasti itu ulama yang jelek. Anda jangan ikuti. Nah, dalam hal ini Raffi Ahmad foto dengan Ustadz Khalid Basalamah, ya nggak masalah kan, foto doang. Kalau memang ikut pengajiannya, ya kan ada ilmunya kan. Sekarang gini, kalian pikir deh, walaupun Ustadz Khalid Basalamah mempunyai beda pendapat dengan ulama-ulama kita, ya kan, dari pondok-pondok pesantren di Indonesia, walaupun beda pendapat, pasti yang beda pendapat itu hanya di part-part tertentu, nggak semuanya gitu. Jadi Anda jangan terlalu menyebarkan kebencian seperti itu kepada ulama-ulama yang sekiranya berbeda dengan Anda, dengan ulama Anda gitu loh. Yang paling adil adalah ketika ulama Anda sama ulama-ulama yang dicap kadrun ini duduk di satu ruangan, diskusi, sudah diskusi mengenai hukum apa yang sekiranya diperdebatkan kayak gitu, kan bisa, daripada harus saling cemooh gitu loh. Kalau kita fanatik terhadap ulama tertentu, ya kayak gitu akhirnya. Ulama lain Anda hina-hina, ulama Anda tinggi-tinggikan gitu loh. Sampai apapun mengenai ulama Anda puja-puja. Aduh. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, orang-orang seperti Ustadz Khalid Basalamah terus dan teman-temannya itu
itu kalau mereka mungkin dalam penyampaiannya satu dan yang lainnya berbeda-beda. Tapi kalau orang-orang yang dicap kadrun itu atau dicap wahabi-wahabi itu ya, saya pikir mereka itu lebih aman. Lebih amannya gini, ini pendapat saya pribadi ya. Mereka itu kan hanya melakukan apa yang dilakukan Rasul, apa yang dilakukan sahabat, apa yang dilakukan tabiin, tabiut tabiin gitu loh. Ketika ada contohnya, mereka lakukan. Ketika nggak ada contohnya, mereka nggak lakukan gitu loh. Mereka cari aman. Pasti kalau kalian tanya sama mereka, kenapa Anda nggak lakukan itu? Rasul sudah meninggal, kami nggak bisa tanya Rasul ini tuh dibenarkan atau disalahkan. Jadi kami ikuti sunnah-sunnah Rasul. Itu pasti jawaban mereka seperti itu. Tapi memang banyak amalan-amalan di Indonesia ini yang mengikuti Wali Songo, di mana zaman Wali Songo datang ke Indonesia, itu Hindu Buddha masih kental gitu loh. Itu faktanya memang. Sekarang simpel aja deh. Saya sendiri Muhammadiyah gitu loh. Saya Muhammadiyah. Dan saya banyak diskusi mengenai hal ini. Mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Contohnya ya. Itu kalau di zaman Rasul nggak ada. Ya. Jadi menetapkan waktu di 7 hari atau 7 hari mengajikan ya kan. Terus di 40 hari, di 100 hari, di 1000 hari, nah kan, mendak ji, mendak loro, mendak telu, itu tidak pernah dicontohkan Rasul. Kalau Anda cari angka 7 hari, 40, 100, 1000, itu memang nggak ada di Al-Quran. Kalau nggak salah itu adanya di kitab Tripitaka. Kalau nggak salah di kitab Tripitaka. Dan kakek saya Katolik. Kakek saya Katolik itu juga di 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari ada. Ada doa-doanya, ada kumpul-kumpulnya kayak gitu ada. Dan di umat Islam juga ada, tapi disisipi oleh Wali Songo dengan doa-doa kayak gitu. Ya memang kalau menurut kayak Ustadz Khalid Basalamah atau ustadz-ustadz yang lain yang dicap kadrun itu memang bagi mereka itu tidak dilakukan, tidak perlu dilakukan. Ya udah, itu terserah mereka. Saya melakukan enggak? Kalau saya dapat undangan 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, saya datang. Saya datang sebagai anggota Muhammadiyah, ya simpatisan lah, karena saya nggak punya kartu anggotanya. Saya diajarkan bahwa itu memang tidak dilakukan. Muhammadiyah juga seperti itu gitu. Tidak melakukan 7 hari, 40 hari, 100, 1000 hari, nggak melakukan seperti itu. Tapi ketika di masyarakat seperti itu ada yang yo wes, kita hormati gitu. Jadi gitu ya, saya tidak menyalahkan. Cuma saya menghormati, saya tetap datang gitu. Makanannya saya makan nggak? Saya makan. Saya makan. Enggak saya buang gitu, enggak. Saya makan. Saya menghormati gitu loh. Tapi ketika ada keluarga saya, seumpamanya keluarga saya yang dekat gitu meninggal, itu memang tidak melakukan. Ya. Tapi kakek saya yang Katolik dulu tetap ada 7 hari, ada 40 hari, 100, 1000 ada. Itu ya. Jadi saya pikir tidak perlulah mencemooh Raffi Ahmad, ya kan? Mungkin Raffi Ahmad ingin mempelajari bab tertentu dan itu kalau dijelaskan Ustadz Khalid Basalamah bisa dipahami dengan mudah gitu loh. Itu saja. Yang saya ketahui juga Raffi Ahmad juga itu ya tetap nasional lah gitu loh ya. Saya pikir anggota Nahdlatul Ulama lah, simpatisan lah minimal gitu ya. Saya pikir jadi nggak usah lah terlalu ngecap kadrun atau ngecap Wahabi gitu, nggak perlu ya. Kita jaga persatuan. Wong kita sama non muslim aja bisa toleran loh, ya nggak sih? Kita bisa toleran sama non muslim. Kenapa sama sesama muslim gak bisa toleran? Tidak perlu yang namanya mengkafir-kafirkan. Hanya perlu mengingatkan saja. Tidak perlu yang namanya mewahabi-wahabikan. Hanya perlu mengingatkan saja gitu loh. Itu kan lebih damai. Masa dengan non muslim kita sangat toleran,
Tapi ketika sama-sama muslim, kau kadrun, kau bid'ah, kau wahabi. Alah, buat apa? Nggak penting ya. Kita jaga persatuan. Ingat sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.